Definisi dari bug regulator itu sebenarnya yang dimaksud bug itu di situ ada proses switching didefinisikan atau diistilahkan dengan bug regulator di situ ada switching di dalam internal IC. Nah ini IC power. Ini dokternya terhubung dengan dua kaki. Seret, satu ke sini ke power kiri, satu kakinya ke start band, sampai dua. Kedua kaki ini dinamakan proses switching. Tadi tadi sore saya coba iseng-iseng. Di kaki switching ini ada frekuensi. Di kaki ini nggak ada frekuensi. Kita paham ya, Pak Weno? Pak Rio paham ya? Ilustrasi ini ya. Iya. Ilustrasi tentang switching, Pak regulator ini. Insya Bukan Allah paham Bang Lu. bukan berarti dia yang nge-switch, enggak. Dia tugasnya hanya menghaluskan dan sebagai titik tujuan. Yang nge-switch di dalam internal IC. Terus masih bingung soal VT apa VPA PMU. Nih, Masih. VPA PMU yang kenapa telok USB masih tidak mengelola ketegangan, sedangkan yang lain tuh Wipro, Wipro, Winodong, VS1 itu ada di dalam. Kemarin kan Pak Guru ngomong itu yang menunggu perintah dari TX Pak Guru. Ya, Baru dia kerja. namanya volt apa voltase power management, power amplifier. Tapi power amplifiernya ini nih untuk sinyal lah, LTE 3G. Kenapa nggak dua G? Ya kan? PPA, PMU itu untuk apa? Untuk penguat sinyal 4G dan 3G. Power amplifier untuk 4G dan 3G. Kenapa dua G-nya enggak? Nah, kita geser lagi ke masalahnya. Inilah HP kalau diobrol ini nyambung sana, nyambung sini, nyambung sini. Ya emang nyambung sana sini kok. Iya kan namanya rangkaian Pak Guru ya. Yang kita lagi ngomongin ini, akhirnya bablas ini terus. Ya. Akhirnya lupa. Oh ya ingat tadi, kalau ini akhirnya geser lagi. Ya emang HP itu sangat relate dengan kasus di lapangan. Mas Questa apa sebabnya? Aduh, gue jelasin pakainya enak. Jadi sekarang mau kerjain. Pak regulator ada lima. Ini di MT 357. Kalau yang 6358 ada 9. 6357 ada 5 induktor. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini satu eksternal. Beda dia untuk eksternal. Secara fungsional, ini secara default, satu, dua, tiga, empat, lima. Tapi yang keluar tegangan cuma 4. Yang ini enggak. Enggak Ini keluar setelah eh, diberi tegangan. sinyal keluar Mm-mm. entah 3G entah 4G. Nah, pada saat mode GSM atau mode 2G, kayaknya itu saya belum pernah ngukur, kayaknya nggak keluar tegangan. Nah, pertanyaannya, kenapa dia hanya mensuplai 3G dan LTE atau tidak? LTE atau tidak? Sama. Kenapa? Karena untuk 2G sendiri sudah disupport oleh karena untuk 2G sendiri sudah disupport oleh sudah dikuatkan. Kita kan lagi ngomongin soal penguatan pada 3G dan 4G. 3G dan 4G dikuatkan oleh jalur PPA PLI. Nah, yang 2G dikuatkan oleh siapa? Yang 2G dikuatkan oleh DRF dan DRF.
Kan nggak ada, kan Nah, nggak ada istilah hmm. TRX, ya kan? Ya, Adanya PRX, PRX, DRX. DRX. P itu primary develocity. Itu pertanyaannya. Kenapa PPAPMU di jalur IC Power hanya menyuplai 3G dan LTE AP4G? Kalau yang sudah 4G, yang ingin 4G. Kenapa 2G-nya nggak support oleh IC Hmm. Power? Karena 2G-nya sudah dikeluarkan oleh PRX, primary hari dan di PRX. Nah itu di atas TX oleh PA, PA. oleh power amplifier. PA sendiri disupport oleh IC Power di jalur PA PMU. Jadi kalau mengukur AC power tanpa kartu diukur di sini dan tidak tahu rumusnya, nanti main tongkang ke AC power. Padahal dia kerjanya kalau sudah dalam mode 4G atau minimal 3G. PPPMU nggak keluar tegangan. Iya, masalahnya PX-nya kerja tuh. PX ini digital ya, Hmm. digital loh, bukan analog. Digital itu dikendalikan oleh CPU, tapi CPU hanya mengabsen. CPU hanya mengabsen di jalur clock dan data. Dalam artian si RF sendiri sudah kerja maksimal belum? Itu level 8 dong kan? Level 8 dong, saya langsung tahu. Yang SDK, kan kasih kan? Hmm. Nah, yang privat, privat ini di atas itu. Ya ada berarti mesinnya nggak mati maksudnya gitu loh. Tuh keluar keluar parpol yang PPAP ini bantuan untuk pasang sanksi ini. Baik, saya kotak. Baik, ini Ini nggak tahu apa enggak. Meswit tuh. Tiga dan berapa? Protokol 0,6 eh 0,3 paling rendah 0,3 meswit di sampai 3,3. Makanya aktif apa ini? Kartunya apa? Oh, wah. Itu kartunya apa ya? kan udah lama. Iya. Aktif Pak Tol, nih kartu aktif keluar nge-switch di 0,3 sampai 3,3. Karena dia punya uang, ingat saya uang sunuk ya. Itu posisi udah sinyal on Pak Guru. Ah, Sinyal udah on. harusnya on kartunya itu kan LCD nggak saya pasang. Oh, Ini kartu satu lagi nih, frame mati, keluar nggak sinyal, sinyal ke tangan. Maksudnya yang ini mau saya lock di 2G, keluar nggak? Sampai dia bilang dia hanya mensupport untuk 3G dan itu nggak ada.
nggak keluar. Kartu mati nggak keluar voltasenya. Nol, nol, nol volt. Debatnya masih aman nggak? Debat masih aman. Berarti HP nggak mati. Berarti intinya kan TX harus kerja Pak Guru ya. Harus kerja Iya. dulu baru. Nah, sekarang gini, layarnya saya hidupin, yang Windows 7 saya kunci di 2G. Reset sinyal berarti. Skip ke 4G tapi VPA-PMU nggak keluar tegangan. Ntar gua lock dulu di grafik. Jadi kesimpulannya di hari ini nyampe kemana-mana ya emang HP dibahas begitu. Nah, gue bahas ini lanjut, ntar sambung lagi. Ini kasus Restar. Kasus Restar tadi analisanya kalau baterai saya pikir semuanya udah oke. Yang pertama, Pauki tadi ada menyebutkan di sini ada pin out, Lexicol, terhubung dengan resistor, ini HCK, terhubung dengan dioda BBS. Eh, tadi gambarnya gimana ya? Ini apa? Ini lah. Terus ke sana, IC power. Yang berpotensi konslet jelas ini. Yang berpotensi putus jelas ini. Jadi kalau diukur dioda di sini KOL, di tombol power, di fleksinya OL yang berpotensi siapa? Ya ini. Diukur di sini dioda nol 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 berarti konslet yang berpotensi short ini. HP-nya restar-restar yang berpotensi konslet siapa? Dipencet power nggak ada respon sama sekali, sudah ganti flag di aja. Di cas normal ada logo, pencet power nggak mau, berarti kemungkinan putus. Ya ini, nggak putus, ada respon. Terus kasus-kasus viral yang restart, yaitu Redmi Note 9, oh, Merlin lah, panjangan. Note 9 Merlin kan ada. Redmi Merlin. Kasusnya ada di PA yang panjang itu, IC yang panjang. Gitu. Terus kenapa kok ICPA bikin short? Kalau kalau feeling saya sih karena bad connect. IC area RF itu kan di situ kalau MediaTek itu termasuk penyebaran dari clock 26 MHz hasil ya, hasil dari 26 MHz. Tapi kalau lebih detailnya itu adalah dari jalur PLL. Intinya kenapa dengan di repair IC PA atau RF itu masalah down ya karena sudah nggak bad connect lagi. Selama ini yang saya kerjakan itu 1:10 antara repair dengan ganti. Yang ganti satu, yang repair 9 ini perbandingannya. Artinya kan apa? Artinya hanya bad connect. Marknya sudah kurang baik. Itu. Terus tadi nyamber di sekuensi bak regulator. Bak regulator nih masih ada sangkutan sama sinyal. Star apa ya? Integrasi sama sinyal. Nah, ini restar yang berhubungnya dengan jalur regulator. Di VPA
PMU sistem kerjanya itu sebagai penguat, mensuplai, supply kerja dari 3G 4G. Maksudnya di sini kalau dia berada di dan berada di 2G atau GSM, yaitu nol nih, nggak keluar dia. Apalagi nggak ada kartu, kan orang kita switch ke 2G aja 0 volt, ya kan? Apalagi nggak ada kartu, yang apa bakalan keluar? PPA PMU yang ada di area plug regulator. Tor, nih yang ini nih. Nah ini sudah paham kan bahwa ini induktor pakai regulator kan? Ya. Nah, ini ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, salah satu nggak keluar. Andai kata nih, buta-butaan gitu, buta-butaan kita belum belajar gitu. Ini yang empat keluar tegangan, walaupun naik turun gitu kan, 0,4, 1 volt gitu, atau 3 volt. Yang satu kok diem. Kenapa? Ya karena untuk suplai tegangan jalur 3G dan 4G. Dia akan keluar tegangan kalau sudah switch ke 4G. 3G udah nggak ada, jangan ngomong itu. 3G udah nggak ada, jangan ngomong. H plus saja udah nggak ada. Nah gitu. Terus, nah, untuk 2G sendiri, dia kerjanya sama siapa gitu ya. Kan 2G, 3G, nih, 3G dan 4G disuplai oleh VPATMU dengan nilai switching itu 0,4 sampai 3,3 volt. Kan, nih, naik turun di segitu, nge-switch di segitu lah. Dia kan naik turun. Nah, dia disuplai sama siapa? Dia disuplai sama ini, disuplai atau disupport, supply oleh, dikuatkan sama aja. Nah, disuplai atau dikuatkan. Jalur di airbag dan di airbag, daripada bingung-bingung mana PRX dan DRX, prosesornya aja ganti itu loh. Ini cuma pemahaman aja, cuma materinya gitu. Secara praktek mah prosesornya aja coba kan. RF maksudnya, WTR lah. Kalau di MediaTek ya ini apa sih ini? MT berapa sih? Oh ini power. Ini hanya untuk berimajinasi. Kan tingkatan ilmu kalau sudah mahir itu kan enggak tak berimajinasi teng, oh sini. Nih, kalau MediaTek nih ini MT 61 dulu. Siapa dia? Kalau, wah ini mana tadi? Mana? Nah itu, eh, tuh. Hilang lagi. RF.
Jadi area sinyal ya harus sudah bisa membedakan mana yang PEM, mana RF, mana PA, PA 3G, ya, 3G 4G. Karena untuk PEM sendiri itu PA 2G. Banyak yang pakai. Jadi jangan, bukan jangan, nggak afdol lagi kalau menyebut MediaTek kasih RF. Ya boleh, MediaTek WTR gitu. Atau Infinix berapa nih? 9 Play, nggak ada sinyal. WTR-nya nggak? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Secara ucapan maksudnya benar, area prosesor. Tapi untuk penyebutan seharusnya jangan FTR, RF. Prosesornya dari eh, radio frekuensi, area sinyal. Prosesor RF, RF, ini PEM, ini PA, PA 4G, ini PA 2G. Nah, tadi kita udah membuktikan sendiri, dia dilepas, padahal secara fungsi untuk penguat 4G, tapi dilepas, sinyal juga abu-abu. Ya intinya, kalau di Qualcomm itu, saya berulang kali bilang, kalau CPU membaca area sinyal salah satunya bermasalah, maka eh, dianggap area ini sinyal tidak kerja. Makanya status radio on, off. Tapi di MediaTek status radio tetap on. Nah, onnya di situ hanya eh, parameter yang ditangkap harusnya sama aja lah. Persepsinya loh. Cabut ini kok sinyal abu-abu. Jadi prosesor menganggap area sinyal ini sedang ada masalah. Makanya sinyal abu-abu terus dicabut semuanya nih. Kalau ini nggak usah saya coba-coba untuk cabut. Intinya area sinyal dicabut bikin mati nggak? Enggak. Terus masalahnya kenapa kok restart-restart hanya eksekusi? Itu karena bad connect. Jalurnya udah kurang bagus. Sehingga alirannya nggak bagus. Sama CPU sendiri minta bahwa seluruh mainboard itu alirannya harus bagus sesuai dengan request dari clock. Sesuai dengan request dari clocknya sendiri harus menyesuaikan timernya. Kan setiap detakan dari clock ada timingnya. Tek, 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 teratur gitu. Nah, kalau jalurnya sudah bermasalah, kaki-kakinya sudah kurang baik, ya kan, detakannya kurang bagus. Detakannya nggak lancar, sehingga berakibat pada restart-restart. Yang lain sudah sampai, ini belum sampai kan, gitu kan. Kan kakinya nggak bagus. Imajinasinya seperti itu. Ada yang nonton.